Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai GCG, CSR, dan perataan laba. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuni Nafisah, NIM 2019 12214 dari kelas Akuntansi Manajemen 4D. Langsung saja yang pertama yaitu GCG atau Good Corporate Governance, yang merupakan sistem untuk mengatur struktur dan mekanisme dalam perusahaan sehingga mampu mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. Prinsip GCG dibagi menjadi 5, yang pertama yaitu transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga responsibilitas, yang keempat independensi, dan yang kelima yaitu kewajaran. Contoh kasus dari GCG yang pertama ini yaitu penerapan prinsip Good Corporate Governance pada kinerja berbasis balance scorecard di LPD Kabupaten Bandung. Kasus yang menjadi sorotan di LPD Kabupaten Bandung adalah kasus di desa ada kapal yang mengalami kerugian hingga 10 miliar lebih. Berdasarkan kasus tersebut, dapat dilihat bahwa masih ada LPD di Kabupaten Bandung yang sistem pengelolaannya masih kurang baik. Hasil penelitiannya pertama yaitu transparansi. Transparansi berpengaruh positif pada kinerja berbasis balance scorecard. Transparansi dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelolaan LPD harus menyampaikan seluruh informasi secara terbuka tanpa ada yang ditutupi atau sengaja disembunyikan. Aspek transparansi diukur 4 pernyataan mengenai sistem akuntansi perusahaan, pengembangan teknologi, informasi manajemen, serta publikasi informasi keuangan dan informasi lain yang material dan mengenai perusahaan. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki arti bahwa akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban pengelolaan LPD. Aspek akuntabilitas diukur 4 pernyataan, yaitu pemahaman pengelolaan LPD, pertanggungjawaban pengelolaan LPD, memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan LPD, berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati. Yang ketiga yaitu responsibilitas. Responsibilitas dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelolaan LPD harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat agar usaha dapat berjalan secara berkesinambungan. Aspek responsibilitas atau pertanggungjawaban diukur dengan 4 pernyataan mengenai ketaatan ketua dan pengawas LPD terhadap peraturan perundang-undangan LPD, kepedulian LPD terhadap lingkungan, menjadi profesional dan mematuhi etika. LPD mampu bekerja secara profesional. Yang keempat yaitu independensi. Independensi dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD dalam melaksanakan kegiatannya harus secara independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Aspek independensi diukur dengan 4 pernyataan mengenai pengambilan keputusan prajuru LPD yang objektif atau bebas dari kepentingan berbagai pihak yang merugikan LPD. Prajuru LPD dapat menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, menghindari benturan kepentingan, menjalankan aktivitas LPD dengan baik dan dinamis. Dan yang kelima yaitu kewajaran. Kewajaran dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD harus memperhatikan hak-hak semua pihak. Aspek kewajaran diukur dengan 4 pernyataan mengenai kesempatan keramat desa atau anggota LPD berpendapat, keadilan pengelola terhadap anggota, dan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan bagi keramat desa, wajar dalam pengungkapan informasi. Hasil penelitian secara menyeluruh, penerapan prinsip-prinsip responsibilitas adalah salah satu faktor pendorong tercapainya kinerja berbasis balance scorecard yang lebih baik. Oleh karena itu, sebaiknya LPD di Kabupaten Bandung selalu menjaga dan menerapkan mutu penerapan prinsip responsibilitas tersebut. Responsibilitas merupakan prinsip GCG yang paling baik berpengaruh sehingga dapat dikatakan prinsip ini lebih dominan diperhatikan oleh LPD di Kabupaten Bandung. Namun, ada baiknya prinsip seperti transparansi,
akuntabilitas, independensi, dan kewajaran perlu ditingkatkan penerapannya agar tercipta keseimbangan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance sehingga dapat meningkatkan kinerja berbasis balance scorecard. Sosialisasi tentang prinsip-prinsip GCG perlu dikembangkan kepada seluruh prajurit LPD agar mudah dipahami serta diingat sehingga LPD dapat lebih mudah dan dalam pencapaian tujuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu CSR, Corporate Social Responsibility, merupakan bentuk kepedulian perusahaan dalam menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan. Perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat melalui pengungkapan CSR yang akan berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. CSR selain dapat mengurangi asimetri informasi dalam internal perusahaan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan CSR yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan standar hidup secara keseluruhan. Prinsip CSR ada 3. Yang pertama yaitu sustainability, yang kedua yaitu accountability, dan yang ketiga yaitu transparansi. Contoh kasus, perusahaan sektor industri consumer good dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 rata-rata nilai perusahaannya sebesar 3,83. Kemudian tahun 2017 meningkat menjadi 4,37 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 menjadi 3,9. Kinerja saham sektor industri consumer goods pada tahun 2018 melemah sebesar 10,21%. Ketika dua sektor lainnya menunjukkan penguatan, sektor industri dasar dan kimia menguat sebesar 24,01%, sedangkan sektor aneka industri menguat sebesar 0,96%. Hasil penelitian dari kasus tersebut yaitu teori legitimasi didasari adanya hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Teori legitimasi menjadi sebuah landasan bagi perusahaan untuk peduli dengan apa yang menjadi harapan masyarakat dan bisa menyelaraskan nilai-nilai dengan norma sosial yang ada di masyarakat di tempat sebuah perusahaan tersebut beroperasi. Menurut Lingga dan Wirakusuma 2019, pendapat ini juga didukung oleh penelitian terdahulu mengenai pengaruh kinerja lingkungan pada nilai perusahaan. Kusuma dan Dewi serta Kurnia dan Wirasedana juga mendapatkan hasil bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Metode penelitian dari kasus tersebut yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pengukuran corporate social responsibility dan kinerja lingkungan pada nilai perusahaan. Sejalan dengan tujuan tersebut, desain penelitian yang diadopsi dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif yang bersifat asosiatif. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan sektor consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Simpulan, berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh pada nilai perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengikuti peringkat proper periode 2016 sampai 2018, sedangkan kinerja lingkungan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengikuti peringkat proper periode 2016 sampai 2018. Selanjutnya yaitu perataan laba. Perataan laba adalah suatu tindakan manajemen perusahaan untuk meredam fluktuasi laba yang dilaporkan dari waktu ke waktu serta bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan, mengurangi risiko perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, memenuhi perjanjian utang, mengurangi pajak, dan biaya politik. Praktik pemerataan laba ada 2. Yang pertama yaitu naturalisme atau perataan secara alami, dan yang kedua yaitu intentionally being smooth by management.
atau perataan yang disengaja. Yang pertama yaitu perataan secara alami, merupakan perataan laba dalam proses perolehan laba manajemen memilih menggunakan metode akuntansi yang lebih representatif atas keadaan perusahaan sebenarnya, dengan asumsi bahwa metode sebelumnya sudah tidak relevan lagi untuk digunakan atau sesuai batas-batas standar akuntansi keuangan. Yang kedua yaitu perataan yang disengaja, merupakan perataan laba yang terjadi ketika pihak manajemen memanipulasi waktu pencatatan akuntansi seperti memindahkan beban atau pendapatan dari suatu periode ke periode lainnya. Contoh kasus PT Bank Bukopin Tbk pada tahun 2018. Kasus ini, PT Bank Bukopin ditemukan melakukan pencatatan tak wajar alias abnormal dari sisi pendapatan bisnis kartu kredit dan penambahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai aset. Tim penyidik mendapatkan bahwa perusahaan memodifikasi data kartu kredit yang dilakukan dari 5 tahun yang lalu. Total kartu kredit yang dimodifikasi cukup banyak, yaitu lebih dari 100.000 kartu. Modifikasi tersebut mengakibatkan posisi kredit dan penghasilan berbasis komisi Bukopin bertambah tidak semestinya. Akibat dari adanya kesalahan penyajian pada piutang kartu kredit tersebut, Bank Bukopin harus merevisi laba bersihnya pada tahun 2016 dari sebelumnya total 1,08 triliun turun menjadi 183,56 miliar. Penurunan terbesar adalah di bagian pendapatan provisi dan komisi yang merupakan pendapatan dari kartu kredit. Selain masalah kartu kredit, revisi juga terjadi pada pembiayaan anak usaha bank, Syariah Bukopin atau BSB, terkait penambahan cadangan kerugian penurunan nilai aset. Akibatnya, beban penyisian kerugian penurunan nilai atas aset keuangan direvisi meningkat dari Rp649,05 menjadi Rp797,65 miliar. Hal ini menyebabkan beban perseroan meningkat sebesar Rp148,6 miliar. Hasil penelitian dari kasus tersebut, yaitu hasil penelitian ini tidak dapat mendukung teori keanganan yang menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan antara manajemen atau agen dan pemilik perusahaan atau prinsipal menyebabkan munculnya keinginan manajemen untuk melakukan dysfunctional behavior, yaitu melakukan praktik perataan laba. Hasil penelitian ini juga tidak dapat mendukung teori sinyal yang menjelaskan bahwa tingkat profitabilitas yang tinggi dianggap sebagai sinyal yang baik atau good news, sedangkan tingkat profitabilitas yang rendah dianggap sinyal yang buruk atau bad news. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.